Halo guys, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang dampak gadget bagi anak-anak. Kenalin, nama gue Rizky Jayanti. Nama gue Farhad. Nama gue Ilham. Nama gue Maulana Ridwan. Langsung mulai yuk. Tadi dampak-dampak gadget bagi anak-anak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya itu yang pertama itu ada anak menjadi pribadi yang tertutup. Yang kedua, gangguan tidur. Dan yang ketiga, anak menjadi lebih emosional. Yang keempat itu suka menyendiri. Yang kelima, berkurangnya kreativitas. Dan yang paling banyak terjadi itu cyberbullying. Penelitian di Bristol University pada tahun 2010 juga mengungkapkan bahaya penggunaan gadget pada anak dan dapat meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, kurang atensi, kelainan bipolar, psikosis, dan perilaku bermasalah lainnya. Adapun selain dampak negatif yang disebutkan tadi, ada beberapa manfaat positif dari gadget bagi anak-anak. Di antaranya, 1. Mempermudah kegiatan belajar mengajar. 2. Merangsang kemampuan motorik. 3. Melatih cara berpikir. 4. Bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Halo guys, kita akan membahas tentang pengaruh gadget bagi anak-anak. Sebelumnya kenalin, nama gue Rizky Jayanti. Nama gue Maulana Ridwan. Ada narasumber kita 2 orang, yaitu ada Farhad Kamal sama Muhammad Ilham Haris. Dipersilakan. Sini bro. Halo. Ya. 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 Cepet banget, Pak. Ya. Nih, gue punya pertanyaan nih buat lo berdua. Apa tuh? Gadget tuh menurut lo penting gak sih? Gadget. Coba dulu, lu apa? Lu aja ngomong. Gue dulu ya. Ya deh. Lu tuh gue nih. Lu aja dulu. Sweet. Mem. Biasa. Kuning atas batu. Ya. Alam. Lu dulu. Menurut gue sih gadget penting sih kalau misalnya buat kehidupan sehari-hari, karena kan kita bisa mendapatkan informasi kayak berita atau pelajaran-pelajaran gitu. Lebih penting sih berita, jadi kita bisa tahu berita apa yang terjadi di luar. Kalau menurut lo, Mim? Gadget sih penting ya, apalagi kan di masa-masa pandemi gini ya. Kan apa-apa butuh gadget, termasuk belajar. Dan cari duit pun sekarang bisa lewat gadget. Menurut gua penting sih gadget ya, penting banget untuk di era sekarang. Dan gue mau nanya sama kalian berdua nih. Kalian tipikal orang yang mentingin gadget banget gak sih? Mentingin gadget banget sih enggak, cuma apa ya? Kayak tahu batasannya aja gitu. Kayak gitu tuh. Apa-apaan perlu gadget untuk saat ini. Cuma kita nggak boleh sampai kecanduan juga sih. Waktu itu kayak bangun tidur langsung cari HP, gadget gitu-gitu, langsung buka gadget. Itu nggak boleh sih, kita lebih ngebatasin diri aja sih biar gak kecanduan. Tuh. Kalau gue ya. Iya. Kalau gue sih penting, cuman ada beberapa faktor sih yang buat kita nggak terlalu buat penting. Kayak misalkan nih kita ambil makan gitu, ada kan beberapa orang lagi makan tiba-tiba dia sambil main handphone. Terus menurut gue itu salah banget sih, karena kan ada saatnya main handphone. Nggak ngobrol, ya sih kan lagi makan ngobrol. Iya. Jadi kurang sosialisasi, Pak. Makanya Kurang sosialisasi. Terlalu banyak gadget. Aplikasi apa sih yang sering kalian gunain? Kalau gue pribadi sih gue pasti WhatsApp sih kan buat kayak komunikasi antar sesama manusia. Kayak misalkan gue sama Kia nih mau ngobrol, mau kumpul kerja bareng atau kelompok, bisa aku ngabarin Kia gitu tanpa harus ketemu buat janjian gitu.
Itu WhatsApp sih yang paling Janjian utama. apa nih? Yang baris ke rumahnya ya. Itu di luar konteks pelajaran. Iya, pelajaran. Kalau gue sendiri sama sih, gue lebih banyak WhatsApp. Cuma kadang-kadang tuh kalau gue lagi apa namanya suntuk, WhatsApp kan suka banyak buat yang ngechat, ya kan. Ntar itu nanya tugas atau apa segala macem. Hiburan gue yang pertama itu kalian nggak bukan YouTube. Kalian kan YouTube kan sekarang itu banyak banget apa namanya video-video lucu, menarik, ya kan. Banyak juga musik-musik baru di YouTube. Terus yang kedua itu ada apa ya, TikTok. Oh iya, kan lu? joget ya. Kan gue bukan joget-jogetnya, gue kayak Apaan? mencari informasi ada dari situ. Ada informasi kayak hal-hal yang kita belum ketahui tuh. Kayak misalkan ada bacaan-bacaan sholat, ada tentang pekerjaan. Nah, itu Ada. juga mulai banyak sekarang anak-anak TikTok itu ngebagi-bagiin apa ya, kayak pengetahuan Iya, mereka. pengetahuan yang kita belum ketahui kan bisa Saling kita tahu. sharing gitu. Bisa sharing di TikTok. Tapi kalau gue sih Tapi kalau lo sendiri main TikTok gak, Mim? nggak ada video main TikTok, cuma Ya buat video joget-joget Biasa enggak ya? lo Nggak, kalau- gue meme. kalau- Kalau buat TikTok ngapain? Buka apaan gitu di TikTok? hiburan. Apa yang joget-joget gitu? Yang mama. Oh, enggak, kalau itu cuma sekilas lewat. Cuma habis itu gue searching lagi yang lain. Yang mama muda. Enggak, yang mama muda. Itu YouTube, TikTok, hiburan. Tapi yang paling sering dibuka tetap WhatsApp. Terus menurut lo kenapa anak-anak gak boleh terlalu sering gunain gadget sih? Anak-anak ya? Kalau misalnya anak-anak sih pasti bisa buat kecanduan kan. Kecanduan bermain. Kadang ada anak-anak buat nonton YouTube sampai lupa waktu, nggak sholat, nggak makan, ada nggak makan, Iya sih. nggak mandi juga, main game juga. Oh, ada Dari- tuh gitu yang apa ya? Orang anak kecil nih lagi main HP diambil semua orang tuh, kamu kayak balikin. Udah kayak ngajak tawuran. Dia kayak bawa di kerangkeng aja gitu. Iya. Saking kecanduannya. Duh, anak-anak tuh gitu. Soalnya kalau untuk anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak kecil sekarang itu apa ya, lebih banyak mainannya itu di gadget daripada main sama teman-teman ya. Ya sekarang lebih banyak gitu karena banyak anak zaman online kan, milenial disebutnya. Anak-anak milenial, generasi Z. Iya. Ih, bahasa kerennya generasi Z. Banyak banget itu apa ya? Harus lebih Diperhatikan ya. diawasin sih. Iya kayak ponakan gue juga kayak gitu. Kayak bangun pagi nih, dia kan tinggalnya sama bundanya di beda rumah sama gue gitu. Bangun pagi datang ke rumah gue langsung nyari handphone. Dari handphone nyokap gue. Buka YouTube. Iya langsung buka YouTube gitu. Nah, Buat itu. itu. Itu kecanduan itu. Terus sampai lowbat dari baterainya full sampai Main sambil lowbat, cas. dicas, Sambil terus pas mainin. dicas dimainin lagi sampai Itu lowbat lagi sampai bener yang begitu tuh. Apalagi kalau sampai ini ya, mainin HP-nya itu sambil dicas. Nah, itu ngeri banget. Itu yang bahaya. Termasuk kan anak-anak kan kalau udah kecanduan banget tuh diambil nangis, ntar kadang udah nangis gitu dikasih lagi, sampai pas lagi dicas pun dimainin. Banyak waktu itu gue sempet lihat video apa ya, dia lagi main HP gini sambil dicas. Itu yang namanya HP meledak, betul-betul meledak depan muka. Enggak, bur. Mata Ya, gini. apa dioperasi atau Di operasi kan? Nah, lu lihat tuh. Di operasi itu juga gak bagus. Selain kecanduan ya itu bahaya sih sebenarnya. Emang kalau untuk sekarang mungkin mereka masih kecil ya. Iya. Cuma menurut gue itu efeknya bakal berasa ketika mereka udah besar. Entah itu matanya langsung minnya gede atau apa. Atau bisa juga juling sih yang gini. Yang ya teman. Iya. Ya, gitu tuh. Itu juga. bahkan banyak gak sih anak-anak kecil sekarang tuh pakai yang pakai kacamata cuman karena kebanyakan main gadget. Iya. Kadang sampai main 24 jam ada. Gila main game tuh sampai 18 jam, 19 jam. Ada. Kadang kita kesian, Pak, sama yang begitu. Kadang itu
main nanti ada gue kan main sampai jam 5 subuh. Padahal jam 6 itu sekolah gimana? Begadang. Parah. Diomelin malah galakan dia udah nggak mau sekolah ya Itu. sampai nyampe sekolah ketiduran. Canduan sih itu bahaya. Itu nggak boleh. Kadang kalau anak-anak udah pakai kacamata tuh dari kecil, dia pas gue suka kesian dah. Kalau pas diajakin main bola nih, dia ngikut doang, coba buat ngambilin bola, nggak diajak main, cuma karena pakai kacamata, takut kegebok. Iya ada. Tuh begitu tuh. Mana tuh ke rumah gue kan banyak anak kecil. Yang begitu tuh sering dijauhin. Kasihan kena faktor Faktor bisa dibilang bullying juga sih. bullying. Dijauhin ya. Iya, bullying. Dijauhin Bullying juga. sih. Nah, itu sih. Banyak dampak negatifnya. Terus kalau lo sering nih lihat anak-anak main game bareng terus teriak-teriakan itu bahkan sampai dari wifi orang, tanggapan lo gimana sih? Tanggapan lo gimana ya? Sama lo Hat? Kalau gue pribadi sih gue pernah waktu itu main mabar berlima kan main Mobile Legend teriak-teriakan gitu karena tuh punya hype tersendiri kan. Cuman kita ada batasan waktunya buat bermain kan, nggak boleh sampai kecanduan. Apalagi kayak kurang tidur, nggak makan itu bisa masuk ibaratkan bahasa kita ya mau masuk angin itu, karena angin duduk tuh bisa tuh bahaya buat kematian tuh bisa ada. Pernah waktu itu ada tetangga gue main Mobile Legend dari jam 5 sore sampai ketemu 5 sore lagi. Oke tuh main Mobile Legend tuh sampai makan sambil main sambil ngedraft tuh. Mobile Legend wah parah dah, nggak mandi. Tuh wifi tuh dipasangin wifi bukannya buat positif malah udah tuh kerjanya main game ya gitu, nggak sekolah. Tapi kalau yang kayak gede-gede kita gini Pak, main game teriak-teriak itu kita tahu diri juga malah, tahu waktu. Semakin Ya, malam ada tuh, batasannya. semakin gak mau jangan berisik. Iya. Walaupun emang emosi ya, emang emosi cuma tahan. Beda kan kalau sama anak kecil. Iya anak kecil mah udah nggak pandang lingkungan deh. Ada di berita kan ada sampai emosi dibanting handphone dihancurin. Iya ada sebut ada Banyak dibanting HP-nya. Lalu anak-anak juga sekarang tahu set lagi di rumah buka pintu, anak-anak pada jongkok depan rumah. Ngapain lo? Main game bang? Pakai wifi gue ya? Iya, minjem bang. Itu gue gak tahu gimana caranya. Tapi itu anak-anak tuh bisa Iya. ngambil wifi orang tuh bisa. Bisa Sekarang ngebobol. Iya bisa ngebobol. Itu jatuhnya dibilang kejahatan. Kejahatan juga sih. Kejahatan cuma ya gimana ya anak Masih kecil. di bawah umur. Mau diomelin anak kecil ya? Iya mau diomelin anak kecil. Itu Ya, bingung sendiri juga. Bagi kita nian ganti paspor tuh ya. Iya langsung ganti tuh. Langsung ganti asalkan cabut dulu matiin. Iya deh, itu bisa tuh yang langkah Di utamanya. ini juga bisa sih wifi-nya di hidden gitu Diumpetin ya? Dari aplikasi dia. Nah itu bisa gitu sih. Nanti itu Terus pernah waktu itu di dekat rumah gue ada anak sekolah nih disuruh lagi disuruh keliling-keliling lapangan gara-gara tidur di kelas. Pas ditanya sama gue, kamu kenapa tidur di kelas? Taunya ketiduran gara-gara main game. Tapi kita juga pernah Pak ya? Sering ya? Gue itu pernah sih waktu itu kelas 1 STM kan. Iya. Baru masuk STM kan tuh berapa 3 hari kemudian kan. Gue bangun gue telat tuh kan. Gue main game dari jam 9 malam kan. Gue nggak tidur itu sampai jam 5. Main sholat mau tidur bentar inget sekolah kan. Akhirnya berangkat sekolah, nyampe sekolah ketiduran. Parah sih. Hukumannya suruh ngapain tuh? Gue waktu itu disuruh lari dong sih di lapangan 3 kali putaran, habis itu ngos-ngosan udah. Mim, gue mau nanya Mim, ada beberapa orang bilang kalau terlalu banyak main gadget bisa dampak buruk juga bagi kesehatan, ya kan? Nah, Ya. sepengetahuan kalian, apa aja dampak buruk bagi kesehatan? Bener kayak yang tadi kita bilang ya Teh. Yang kayak di mata, Badan juga ngaruh sih badan. badan. Kebanyakan rebahan tuh. Iya. Pasti kan kebanyakan orang nggak main handphone tuh nggak duduk doang 4 jam duduk doang, pasti bisa rebahan. Oh, tidur. rebahan. Itu bisa. Oh iya. Iya kamu rebahan. Rebahan. Rebahan kalau main handphone gitu. Iya, itu jatuhnya ke mata juga Pak ya. Iya mata juga Gue bisa sering minus, kayak gitu, kan. silinder. Banyak sih. Buka Tapi TikTok. kepik di otak ngaruh nggak sih?
kesehatan otak. Apa ya? Dia bisa sih jadi ada sinar ultraviolet kan ada tuh bisa mempengaruhi daya otak, memperlambat Jadi lebih daya pikir. lola gak sih? Iya. Iya. Kita lebih lama jadi. Itu lebih susah kreatif juga sih Iya. kita. Soalnya kita hidup itu cuma handphone, kita nggak tahu hal-hal lain. Dan pengaruh juga dampak sosialnya ya. Iya, dampak sosial banget sih menurut gua. Terus gue penasaran deh dengan alasan utama orang tua anak usia di bawah 2 tahun gitu, kenapa ngasih handphone ke anak itu untuk apa gitu kan? Terus apa untuk mengisi waktu karena bingung mau ngelakuin apa, terus atau karena takut anaknya ketinggalan teknologi gitu, menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih kalau ketinggalan teknologi sih enggak, cuman kayak buat ngeluangin waktunya buat bermain lah. Kebanyakan kan kalau zaman kita kan jarang main handphone kan, banyak main bola, main kelereng. Kalau zaman sekarang kan lebih main handphone, nonton YouTube atau main game gitu. Sekarang sih banyak sih teman-temannya pada anak-anak kita nih, misalkan Main Free Fire. iya main Free Fire, Free Fire. Legend. Nggak ada pintu. Kalau anak-anak kecil zaman kita dulu itu kalau masih 2 tahun ya, itu mungkin Ini gak mungkin dikasih handphone. Iya. Iya pasti. Biasanya tuh umur segitu tuh orang tuanya masih ngajak main, ngajarin jalan, Kadang belajar gitu, belajar ngomong. Hmm. Tapi kalau sekarang itu banyak juga anak yang belajar ngomongnya itu Lewat Dari teknologi. handphone. dari handphone. Nah itu dari YouTube kayak ada Itu nyanyi tuh. Iya, Johnny nyanyi. Yes Papa. nah itu itu juga salah satunya tuh langsung belajar ngomong Bisa bahasa Inggris dari situ kan ya? dari situ Public speakingnya kan. dari kecil. Cuma ya itu apa ya, Ada kekurangan, ada kelebihan juga. ada kekurangan ada kelebihan. Tapi di zaman sekarang orang tua tuh di zaman sekarang gitu ya banyak kan kayak ngeiniin anak ngasih handphone biar anteng gitu gak sih? Apa ya, kalau buat anteng mah enggak ya, harusnya dikelonin dulu. Kelonin apa sih? Kasih waktu buat berdua sama anak gitu. Kalau gue saat itu Kalau misalnya menurut gue nih, kalau misalnya orang tuanya mau berkegiatan apa gitu, misal mau masak, anaknya mungkin bisa dikasih ke tetangga atau ajak minum susu dulu gitu pak, Makan. dikelonin gitu, tidur Oh, biar jadi tidur buat dulu, tidur dulu. dibikin tidur dulu biar Jadi bisa ngelakuin aktivitas kan ibunya. biar nggak ngebahayain anak juga kan. Suka ada tuh orang tua yang apa Biarin namanya anaknya gitu main sendiri. Iya. main sendiri, terus juga kalau gak mau main sendiri lagi masak dibawa-bawa gitu. Ya, jadi ribet kan, ngerinya takutnya kalau kena percikan minyak, entah itu anak tahu tangannya apa pegang papan, ini apa namanya? penggorengan, lagi goreng set Gorengan. pak, gua jadi masak pak. Itu bahaya juga sih maksudnya ya gitulah. Dia ngalihinnya ke ini kan Ngalihinnya ke handphone. YouTube. Sekarang tuh ngalihinnya ke handphone. Karena daya tarik anak juga lebih enak, kayak bisa nonton YouTube nih, kita ada yang untuk mainan hiu gitu, ada hiu shark itu juga kadang anak main nonton YouTube, kadang nonton youtuber yang terkenal buat dia terhibur gitu, jadi anteng dia, jadi nggak ngerepotin orang tua. Ada sih sisi baik, sisi buruk. Cuma balik lagi ada positif dan negatifnya juga. Tergantung ini sih sebenarnya, tergantung kitanya, tergantung dari orang tuanya juga. Bisa ngawasin apa enggak, dan bisa ini dia bisa ngawasin apa enggak sih. Kalau misal kalian punya istri nanti, Waduh. punya anak lo Masih lama. mainan HP terus sampai prestasi belajar anak lo menurun, lo akan ngapain? Kalau Orang pribadi dulu sih, gue bukan mau nikah langsung nih. Cuman kayak berandai-andai kan. Andai-andai. Kalau misalkan gue sih, gue batasin anak gue. Jangan Sabtu Minggu boleh main handphonenya, atau enggak pas lagi ada waktu luang gitu. Yang penting belajar dulu, habis itu baru boleh main handphone. Kalau Tapi lo lo sendiri kayak gitu gak? Gue mah ngikutin kan sebagai orang tua, kita Enggak, gue gak nanya orang tua. Pas sekarang. Sedikit teken banget nih. sekarang kalau sekarang sih gue kan udah gede kan, udah lulus, udah zaman kuliah lah kan, butuh handphone gitu buat ini. Beda sama Dari anak yang sekarang. Main game gitu. Main game sih enggak, cuman kayak buat kerjaan atau. Sebenarnya kalau makin tua itu main game itu makin jarang hati. Iya, Iya, jarang. Makin bosan. jarang. Soalnya Bosan. kita tuh main game
buat kayak buat buat ngehibur. ngilangin jenuh. ngilangin jenuh doang. Habis itu kerja lagi itu. Itu Ki. Soalnya nih Kalau gue ya paling misal nih gue punya anak, amin. Gak sekarang. amin. Ya, Sekarang paling- besok ya. Besok bikin. Ya, Mak, ya. back to topik. Apa ya, paling gue giniin sih, apa sih, belajar dulu, nanti HP gue kasih misal, tapi diwaktuin ya. Oh, tahu batasan. Diwaktuin. Diwaktuin kita yang waktuin, misal sejam, udah itu HP bapak ambil lagi, habis itu kamu main gitu, keluar gitu sama teman-teman. Soalnya kan sosialisasi itu penting Penting, banget. penting. Karena kan kalau misalkan kebanyakan kita main handphone, pribadi Kita kita nggak- tertutup. Iya, Yang tertutup. paling Jadi sosial. No lab introvert ya ya. kalau anak Nolep sekarang. bener. Nolep kalau bahasa kita tuh sekarang Sekarang lebih nolep. menduka sendiri kalau misalnya main handphone. Kadang kita pun lagi nongkrong pun tuk duduk nih rame, set. Malah lebih Semuanya pada main handphone. Nggak ada obrolan. Nggak ada sama obrolan Nggak karena ada keseringan. komunikasi. Nah, Yang itu kurang terjadi diskusi. juga sama kita ya. Iya. Ya, kadang Jadi, pun kita makanya- kan sekarang kalau misalnya lagi pada kumpul mendingan handphone pada taruh. Iya. Kumpul Soalnya bareng. jangan ada satu handphone pun yang di meja, kantongin. Itu makanya kenapa nggak mau anak gue ini nantinya terlalu banyak main handphone. Walaupun nanti emang yang namanya teknologi bakal berkembang terus dan handphone bakal gadget ya, bakal tambah diperluin lagi. Cuma gue pasti bakal ngebatasin waktu sih kalau buat ini ya, anak-anak di bawah umur kan yang belum bisa ngatur waktu sendiri. Gue bakal lebih ngebatasin itu sih. Ya, lebih tegas lah. Lebih tegas aja. Terus usia berapa sih menurut lo ideal anak diajarin browsing pakai Google atau YouTube, terutama yang penggunanya sebagai media belajar gitu kan? Padahal Google sendiri juga kan ada syarat usia penggunanya kan? Ada. Itu maksudnya ya? Cuma apa ya? Usia ideal ya ada. Kalau usia dia sih menurut gue Nah. Ada nggak sih? ada. Ada ya? Google sama YouTube tuh ada Ada. Berapa Batasannya tahun? ada. Kalau batasannya misalnya ada. kalau nggak salah tuh 12 tahun, 12 atau 14 ya. 12 atau 14. Yang intinya Tapi memang ini harus ya, apa sih? Biasanya usia ideal ya paling SMP sih ya. Iya, jangan Iya. SMP. Iya. Zaman-zaman waktu-waktu, SMP. iya, zaman SMP. Tapi itu pun orang tua masih anak-anak SMP kan masih anak-anak tanggung. Istilah tuh di saat-saat SMP itu apa ya, dikasih HP, cuma harus tetap diawasin soalnya kan anak-anak SMP itu sekarang kan apa ya istilahnya, nyari jati diri ya, jati diri, jadi lagi musim-musimnya bandel, ngelakuin hal-hal yang Puber ya. puber, ngelakuin hal-hal yang mereka belum tahu dan mereka penasaran tuh biasanya banyak yang mereka lakuin dan mereka bisa di searching Kita lewat jangan- HP gitu-gitu. No, itu harus tetap diawasin, iya, diwaspadain. Intinya emang harus didampingin terus sampai dia bisa mandiri berpikir ya, Iya. memilih Bener. informasi atau artikel mana yang tepat atau dan tidak tepat. Iya. Gue pengen nanya lagi nih, apakah HP bisa menyebabkan sifat anak-anak menjadi nakal? Aduh. Ya, kalau gue sih tergantung dari orangnya sih, beranggapannya seperti apa kayak gini. Nggak ada sih beberapa orang nih HP yang teknologi tuh bisa kejahatan atau kayak penipuan gitu. Banyak anak di luar sana yang kayak gitu. Cuman kita sebagai manusia lebih berhati-hati aja lah dalam menggunakan teknologi handphone. Pinjol. Pinjol. Dia lagi marah banget. Iya. Hacker tuh, Bang. Lagi Hacker marah. lagi Hacker lebih ngejal lagi. Iya. lebih parah lagi. Oh ya itu. Kalau soal nakal, iya sih, gue setuju. Parah sih, cuma tergantung orangnya masing-masing ya. Balik dia bisa ngebawa dirinya apa enggak. Enggak. Nakal tuh apa ya? Lebih kalau nakal-nakal anak-anak itu biasanya ikut-ikutan. Banyak
kebanyakan Jadi apa yang dia tonton? Dari- apa yang dia lihat? Misal ada temennya satu yang nakal nih, kemungkinan itu mereka itu bakal nyontoh, Beranggapan itu keren gitu. beranggapan keren. ikut pergaulan. Nah itu pergaulan. Ini kita harus lihat-lihat juga sih. Iya. Kayak yang waktu itu yang YouTuber siapa ya waktu itu ada pokoknya yang iniin sembako terus yang Oh, tahu di itu dalamnya Ferdian sampah itu kan Paleka. ternyata banyak ada yang ini kan ada yang apa ada yang ngikutin ya kan Iya, itu. ada yang ngikutin nah itu salah satu Bahkan itu banyak yang suka. Konten-konten begitu tuh banyak yang suka. tapi untungnya ada ininya kan ada apa namanya sih Pelanggarannya ada Di report. pelanggarannya. Sebenarnya tuh konten gitu tuh kurang mendidik sih. nggak mendidik. Iya. Kalau kurang mendidik nggak mendidik. Kalau untuk hiburan pun itu nggak masuk hiburan. Iya. Itu kayak jatuhnya pelecehan atau Iya. Iya. Penghinaan. Penghinaan. Cuma Iya. banyak tuh anak-anak itu yang suka nganggap itu hiburan. Iya. Salah beranggapan berarti. Salah beranggap mereka. Karena lihat oh keren nih jadi dia ikut-ikutan Ikut-ikutan. Bisa jadi karena mereka nonton video itu, mereka bisa ngelakuin buat ini Hal-hal. buat viral tau gak sih iya, atau bisa ngelakuin hal-hal yang lebih parah dari itu ya. Oke guys, jadi segitu doang pembahasan tentang perubahan gadget, pengaruh gadget bagi anak-anak. Thank you banget buat Amim sama Sama-sama. Farhat. Deh, Dan sama-sama belajar juga sih maksudnya kalau suatu saat kita dihadapkan dan punya anak-anak yang memang diharuskan untuk megang gadget, kita jadi sama-sama tahu sih harus ngapain. lebih diperhatikan lagi penggunaannya itu. Thank you juga Iya. Ridwan, Iya. kita udah diundang ke sini. Iya. thank you. Thank you. Thank you ya. Ya, Thank you banget. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Dadah. See you again.